Halo smart viewers, welcome to Movie Freak. Bersama gua Bimo, dan semoga di masa PSBB ini kalian tetap sehat selalu dan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Nah, walau di masa PSBB ini gue tetap pengen nge-review film karena gue gregetan banget sama film ini. Film ini cukup bagus, film ini cukup relatable dengan semua orang gitu. Makanya gue pengen review ini walaupun studio di rumah aja gitu. Dan tebak filmnya apa? Oke, gue kasih clue nih. Sawadee-krap. Yes, film dari Thailand. Nah, buat kalian nih yang suka nonton film Thailand, tentu wajib banget nonton ini. Judulnya adalah Friendzone. Nah, tentu setelah nonton ini, gue tuh merasa bercermin. Nggak deh, nggak bercanda. Gue tuh nggak merasa bercermin, tapi pernah mengalaminya gitu. Dan gue yakin smart viewers pasti pernah mengalami yang namanya friendzone. Nah, nggak mungkin deh kalau nggak pernah tuh. Ya kemungkinan kecil sih. Rata-rata hampir semua orang pernah mengalami friendzone. Nah, kenapa film ini bagus? Karena film ini relatable. Film-film relatable adalah film-film yang bisa dinikmati dan menghasilkan sebuah film yang bagus bukan karena dari segi teknisnya, bukan karena misalnya sinematografinya, tapi karena bisa relate dengan orang tersebut gitu. Nah, kebetulan film Friendzone ini adalah film yang bisa relate dengan rata-rata masyarakat di seluruh dunia mungkin gitu loh. Karena hampir semua orang pernah mengalami yang namanya friendzone gitu. Tapi film ini beda. Film ini bisa nggak cuma relatable, tapi bisa memberikan lucu, dramanya dapet, romantisnya dapet gitu loh. Alur yang cukup rapih gitu. Jadi film ini wajib banget kalian tonton buat yang suka film Thailand. Nah, langsung masuk aja nih. Film ini bersinopsis tentang dua orang yang temenan lama yang dimainkan nih sama Pim Chang Nok sama Naphat. Nah, Pim Chang Nok ini kalau nggak salah nih yang main First Love. Nah, itu film Thailand juga bagus banget. Film ini didirect sama Chayanop Boonparkop. Berdurasi 2 jam dan bergenre drama romance. Ya, ada komedinya juga lah. Film ini tadi bercerita tentang dua orang teman yang temenan dari SMA nih. Temenan dari SMA. Yang satu suka, punya perasaan, tapi nggak berani ngungkapinnya karena dia takut ketika dia ngungkapin itu pertemanannya itu jadi nggak nyaman, jadi rusak gitu mungkin. Karena dia berpikir kalau teman itu kita bisa bertahan lama, kita bisa berteman mungkin sampai seumur hidup kita. Tapi ketika kita memutuskan sebuah hubungan untuk lebih serius gitu, belum tentu kita bisa sampai selamanya gitu. Jadi ini ketakutan antara cowok dan cewek terhadap hal itu, karena dia nggak pengen cewek itu pergi dan cewek itu nggak pengen cowok itu pergi. Nah, gimana smart viewers sudah ngerasa ada yang relate nggak dengan ini gitu? Tapi gue yakin sih pasti smart viewers punya cerita masing-masing ya tentang friendzone ini. Friendzone ini punya cerita atau masalah yang cukup kompleks gitu, karena dia friendzone itu 10 tahun. Nah, gue nggak tahu nih apakah ada orang yang emang friendzone selama 10 tahun gitu. Nah, tapi kalau di cerita ini dia tuh friendzone selama 10 tahun, dimana cowoknya gak berani ngungkapin karena cowoknya tuh sayang banget sama ceweknya. Dia punya alur yang maju mundur, jadi ada masa sekarang sama masa lalu ketika dia flashback gitu loh. Nah, ini bagus banget. Menurut gua cukup rapih, cukup ada motif dimana si cewek ini kurang percaya terhadap yang namanya love gitu, terhadap sebuah relationship gitu. Dia tuh kurang percaya karena ada traumatiknya gitu. Tapi sayangnya emang traumatiknya nggak terlalu diungkit lagi di cerita-cerita rada belakang gitu. Nah, film ini tadi punya alur yang maju mundur. Dia punya drama yang dapat banget. Menurut gue ini sangat dapat banget dramanya. Dia punya romantis, sisi romantisnya juga dapat banget gitu. Walaupun emang mereka cuma temenan, tapi dimana si cowok ini merelakan dia harus pergi ke berbagai negara untuk nemuin ceweknya. Gara-gara ceweknya dalam hal sepele pun dia mau berangkat gitu. Mungkin bisa dibilang dia bucin sih. Tapi itu adalah sisi romantis yang ditunjukin di film ini, dan itu bagus banget. Lucu, udah pasti lucu. Film Thailand kalau udah lucu tuh total banget. Film Thailand tuh bisa kalian nonton pimak gitu.
atau film Thailand lainnya mungkin Bad Genius gitu, dan lucunya tuh selalu dapet. Dan setiap aktor dan artisnya itu ketika dia memerankan sebuah karakter yang lucu, menurut gue pasti kena dengan penontonnya, pasti kena dengan audiensnya. Gue nggak ngerti kenapa ya, karena setiap film komedi yang ditampilkan oleh film Thailand itu selalu bagus banget, selalu total banget, dan selalu memberikan warna yang berbeda dari komedi-komedi lainnya. Kalau dari cast, gue udah nggak kaget lagi, gue udah cukup acungin jempol buat semua cast yang ada di Friendzone. Dan film ini juga punya scoring musik yang menarik banget, atau bisa gue sebut soundtrack, karena soundtracknya itu kan dia tuh jadi ceritanya si ceweknya punya cowoknya itu musisi, dimana dia buat lagu, dan lagunya itu ada bahasa-bahasa dari Asia Tenggara kalau nggak salah, ada Malaysia, ada Singapura gitu, dan Indonesia juga disebut ya di situ gitu. Jadi menarik banget, di sini mengambil berbagai bahasa juga, dan dimana juga ceweknya suka berpergian di berbagai negara. Jadi lu dikasih warna baru, lu dikasih banyak shoot yang menarik di berbagai negara juga. Jadi dia pindah-pindah negara dan lu bisa nikmatin itu. Dan di sini yang bagus, dia memberikan twist kecil, dimana twistnya itu bisa ngebuat lu tuh apapun twistnya lu pasti bakal nerima gitu. Awalnya sih gue pas nonton itu ngerasa, aduh gue pengen ending film ini kayak gini gitu. Tapi berjalannya film, gue mulai kayak, ya udahlah, apa aja, mau endingnya mereka temenan, mau endingnya mereka jadi satu, gue udah suka banget sama film ini. Jadi gue udah gak peduliin endingnya, dan twistnya menurut gue cukup ketebak sih sebenarnya, tapi it's fine gitu. Jadi ini adalah film yang bisa dinikmatin tanpa lu harus berpikir terlalu keras, tanpa lu harus memikirkan mau gini endingnya gitu. Menurut gue sih udahlah, enjoy aja, nonton, nikmatin aja, karena ini film yang sangat bisa membuat mood lu dalam keadaan apapun menjadi bagus kayak gitu. Dan mungkin kalau dari kekurangannya ya, yang gue kurang suka apa ya, sulit gue menemukan film dari kekurangan film ini, karena gue ngerasa enjoy dan gue ngerasa cukup relate gitu. Yang tadi gue bilang, ketika film itu relate, lu udah gak mikirin tentang apapun kejelekannya gitu. Mungkin tadi sih ya, yang gue kurang suka sih lebih tepatnya, bukan jelek ya, kurang suka itu gak konsisten dari karakter si ceweknya gitu. Ceweknya tuh terlalu yang kayaknya nggak mungkin deh seorang cewek melakukan hal ini, terlalu jahat gitu atau gimana lah gitu. Nggak konsisten aja cewek ini, dan itu ngebuat si karakter cowoknya itu kasihan banget. Jujur gue kasihan banget, gue nggak ngerti ya kalau ada cowok kayak gitu. Dan buat kalian smart viewers yang cewek, kalau dapet temen kayak gitu, cowok yang berkorban, mau ngelakuin apa aja buat lu, udah deh, tunggu apa lagi gitu loh. Jadi gue saranin film Friendzone ini wajib banget lu tonton, apalagi lu gitu yang sedang friendzone. Nonton film ini adalah suatu pencerahan buat lu. Buru-buru deh pastiin status lu, mau temen-temen, jadian-jadian gitu. Dan mungkin itu sih review dari gua untuk film Friendzone ini. Sebenarnya gue pengen ngupas tuntas, dalam arti pengen spoiler gitu, cuman nanti nggak asik kalau lu nontonnya. Jadi gue saranin lu harus wajib nonton sekarang juga gitu. Dan gue pengen baca komen lu tentang review film ini, tentang cerita Friendzone lu mungkin gitu juga. Dan ya pokoknya kalau lu punya saran atau rekomendasi film yang harus atau pengen di-review bareng gua gitu, akan memberikan opini-opini gua, bisa tulis di kolom komentar juga. Nah, sebelum gue tutup, gua mau ngasih rekomendasi 3 film Thailand yang wajib lu tonton gitu. Yang pertama itu ada First Love gitu, yang tadi gue bilang. Yang kedua ada Pimak, bergenre horror komedi yang sangat-sangat menghibur banget, yang sangat-sangat bisa buat lu ketawa ngakak sampai lu mukul-mukul paha lu gitu. Dan Bad Genius yang lagi hype banget, happening banget di tahun 2020 ini, sampai dia ada seriesnya gitu. Dan tentunya Friendzone harus lu tonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nonton Friendzone. Oke, gue pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa smart viewer. Semoga sehat-sehat selalu. Bye.